Apa kabarnya? Luar biasa. Yes, yes, yes. Wah, Kak Mariana, kita kembali lagi nih ibadah online sama adik-adik yang di rumah. Tapi sebelum itu, Kakak mau mengingatkan adik-adik yang di rumah selalu menerapkan 3S. Kak Mariana tahu nggak ya 3S itu apa? Aku tahu Kak, 3S itu apa? S yang pertama, selalu memakai masker. S yang kedua, selalu menjaga jarak. S yang ketiga, selalu mencuci tangan. Nah, adik-adik yang di rumah jangan lupa selalu menerapkan 3S yang tadi ya. Nah, sekarang kita mau mulai ibadah kita. Mari adik-adik yang di rumah lipat tangannya, tutup matanya. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami akan memulai ibadah kami. Kiranya Engkau memberkati ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kak Mariana, biar adik-adik yang di rumah tambah semangat, mari kita nyanyi satu buah lagu yuk Kak, yang berjudul Tangaku na met-met. Adik-adik di rumah ikutin ya. Musik. Tanganku na met-met hule homa tu debata dai nangi nalo jai sai rupa kunamai tangaki di homai tangaki di homai tanganku na met-met hule homa tu debata dai nani nalo jai sai rupan kunamai tangaki di homai tangaki di homai. Nah, sebelum kita mendengarkan hukum Taurat dan ayat bulanan pada bulan ini, kita menyanyi satu buah lagu nih Kak. Judulnya apa tuh Kak? Kita harus membawa berita. Musik. Kita harus membawa berita pada dunia dalam gelap tentang kebenaran dan kasih dan damai yang menetap dan damai yang menetap karena gelap jadi remang pagi dan remang jadi siang terang. Kuasa Kristus kan nyatalah rahmani dan cemerlang. Sekarang kita akan membaca hukum Taurat. Hukum Taurat pada bulan ini diambil dari hukum Taurat yang pertama. Hukum Taurat yang pertama, akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah, kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin dan percaya terhadap Allah daripada segala-galanya. Ayat hafalan pada bulan ini tertulis di Amos 5 ayat 24. Beginilah firman Tuhan. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Demikian firman Tuhan. Selanjutnya kita mau mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Kak Putri. Tapi sebelum itu kita mau nyanyi satu buah lagu nih Kak yang berjudul Di dalam dunia ada dua jalan. Musik. dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit,
ulang sekali lagi ya. Di dalam dunia ada dua jalan, lebar dan sempit. Mana kau pilih yang lebar api? Jiwamu mati, tapi yang sempit Tuhan berkati. Halo adik-adik, sebelum kita mendengarkan cerita, kita bersatu di dalam doa dulu ya. Yuk kita lipat tangannya, tutup matanya, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami telah melakukan ibadah kami. Sebentar kami ingin mendengarkan firman-Mu, biar Roh Tuhan yang memberkati hati dan pikiran kami agar kami boleh mengerti sebagian daripada firman-Mu dan kami boleh melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan pada kita tertulis dalam Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Yuk, abang atau kakak yang di rumah bantu adiknya untuk membuka Alkitabnya ya. Sudah dapat? Sudah ya? Yuk kita baca bareng-bareng. Amsal 4 ayat 10 sampai 20. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Aku mengajarkan jalan hikmat kepadamu, aku memimpin engkau di jalan yang lurus. Bila engkau berjalan, langkahmu tidak akan terhambat. Bila engkau berlari, engkau tidak akan tersandung. Berpeganglah pada didikan, janganlah melepaskannya. Peliharalah dia, karena dialah hidupmu. Janganlah menempuh jalan orang fasik dan janganlah mengikuti jalan orang jahat. Jauhilah jalan itu, janganlah melaluinya, menyimpanglah daripadanya dan jalanlah terus. Karena mereka tidak dapat tidur bila tidak berbuat jahat, kantuk mereka lenyap bila mereka tidak membuat orang tersandung. Karena mereka makan roti kefasikan dan minum anggur kelaliman, tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang sampai rembang tengah hari. Jalan orang fasik itu seperti kegelapan. Mereka tidak tahu apa yang menyebabkan mereka tersandung. Hai anakku, perhatikanlah perkataanku, arahkanlah telingamu kepada ucapanku. Nah, adik-adik, kira-kira adik-adik yang di rumah tahu nggak ya isi dari ayat ini itu tentang apa sih? Nah, di dalam teks ini terdapat 2 poin yang dapat kita pelajari hari ini. Yang pertama, hidup menurut jalan orang benar, yaitu seseorang yang hidupnya berpegang pada didikan, seseorang yang mau menerima dan mendengar perkataan atau didikan orang tua sehingga menjadi bijaksana, menjadi taat dan dia mematuhi perintah Tuhan. Nah, coba lihat gambar yang satu ini. Di gambar itu ada gambar seorang anak sedang berdoa adik-adik. Ya, di gambar tersebut adalah salah satu contoh perilaku seseorang yang hidup menurut jalan orang yang benar. Dia mematuhi perintah Tuhan. Ya, gambar yang kedua ada gambar seorang anak yang sedang belajar. Pada saat dia sedang mau menghadapi ujian, dia belajar dengan giat supaya dia bisa mengerjakan soal dengan hasil jerih payah sendiri. Dia menolak untuk mencontek kepada teman-temannya adik-adik. Dia mau taat, dia belajar dengan giat supaya dia bisa mendapatkan nilai yang bagus. Nah, coba lihat lagi. Di sini ada gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga ada gambar seorang anak membuang sampah pada tempatnya. Itu juga salah satu contoh perilaku seseorang yang hidup di dalam jalan orang benar. Gambar berikutnya adalah gambar seorang anak yang membantu orang tuanya mencuci piring adik-adik. Siapa adik-adik yang di rumah yang membantu orang tua mencuci piring? Ya, itu adalah salah satu contoh perilaku seseorang yang hidup
menurut jalan orang benar adik-adik. Nah, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Poin yang kedua adalah hidup menurut jalan orang fasik. Kira-kira adik-adik yang di rumah tahu nggak ya, orang fasik itu apa sih artinya? Ya, orang fasik adalah seseorang yang percaya kepada Tuhan, tetapi dia tidak melakukan perintah Tuhan, bahkan dia bisa berbuat dosa adik-adik. Coba lihat gambar yang berikut ini. Nah, adik-adik lihat apa? Ya, gambar yang pertama ini adalah gambar seorang anak yang mengambil uang papahnya di dompet pada celana papanya adik-adik. Jadi seorang anak ini mau membeli es krim, tapi dia memilih untuk mencuri uang papahnya tanpa harus meminta izin dulu kepada papahnya. Nah, perbuatan ini adalah salah satu contoh perbuatan seseorang yang hidup menurut jalan orang fasik adik-adik. Dia tahu bahwa perbuatannya itu salah, tetapi dia tetap melakukannya adik-adik. Nah, coba dilihat gambar berikutnya. Ada gambar seorang anak yang membuang sampah sembarangan. Sama, dia juga tahu. Dia tahu kalau membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan banjir pada saat musim hujan datang. Dia tahu, tapi dia tidak melakukan yang benar adik-adik. Nah, itu juga salah satu contoh perilaku seseorang yang hidup menurut jalan orang fasik. Gambar berikut adalah ada gambar jalan yang sempit dan jalan yang lebar adik-adik. Jalan yang sempit ini adalah jalan orang benar menuju ke surga. Kenapa dibilang sempit? Bukan berarti jalannya yang jalan-jalan yang sempit-sempit atau jalan yang sempit-sempit. Bingung kan? Nah, kenapa sempit? Karena untuk melakukan firman Tuhan itu tidak mudah adik-adik. Pasti banyak banget godaannya. Contohnya ada di gambar di poin yang satu tadi. Ada gambar anak-anak yang sedang belajar. Dia mau belajar karena dia ingin mendapatkan hasil yang baik. Padahal pada saat dia mau belajar itu ada aja godaannya adik-adik. Bisa ada godaan dia mau nonton TV, ada godaan dia mau main games, tapi dia memilih untuk belajar supaya mendapatkan hasil yang baik. Nah, yang kedua ada jalan yang lebar. Jalan yang lebar adalah jalan orang fasik. Jalan orang fasik yaitu seseorang yang melakukan sesuatu atas keinginan dirinya sendiri sehingga melakukan perbuatan dosa. Contohnya ada di gambar poin kedua tadi. Seorang anak mau membeli es krim, tapi dia memilih untuk mencuri uang papahnya di dompet pada celana papahnya adik-adik. Nah, kebayang kan? Dia sudah mencuri dan dia pasti berbohong karena dia tidak minta izin kepada papahnya. Dan itulah jalan orang fasik adik-adik. Itulah jalan orang fasik adik-adik. Semoga kita bisa hidup menurut jalan orang benar. Kita bisa hidup menuruti perintah Tuhan adik-adik. Nah, cukup sekian cerita hari ini. Sebelum kita menutupnya, kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangannya, kita tutup matanya. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami telah mendengar sebagian daripada firman-Mu. Semoga kami bisa menuruti semua perintah Tuhan dan kami mau menjadi anak yang taat. Kami mau menerima didikan orang tua kami. Terima kasih Tuhan, ampuni akan segala dosa serta pelanggaran yang telah kami perbuat agar kami boleh layak di hadapan Tuhan. Terima kasih, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
hari Minggu adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Mana kau pilih?